Dan dari sistem alat pakan otomatis dan terjadwal, ya, ini adalah microcontroller node MCU ya, ESP8266. Kemudian ini breadboard sebagai tempat untuk menempelkan ya microcontroller, dan juga ada tiga kabel di sini ya. Ada tiga kabel, eh, yakni ground, ada VCC atau arusnya ya, ya besarnya 5 volt ya. Kemudian ada pin D2 digital ya, D2 dengan nomor 2 ya, D2 gitu. Kemudian akan dihubungkan kepada servo. Nah, di sini servo ya. Di sini servo. Nah, dia aktuator ya. Dia akan menggerakkan pakan pada jadwal keberapa begitu ya. Ini pakan ternaknya ya. Di dalamnya ada pakannya. Nah, ini sudah di setting ya pada aplikasi Blink di handphone ya. Pada menit keberapa, pada jam keberapa, nanti dia akan menggerakkan pakan ini ya untuk ditumpahkan ya jadwalnya. Untuk listrik yang kita gunakan ya ini kecil ya, jadi kita gunakan USB seperti USB handphone begitu, tapi yang tipe kecil ya, USB-nya tipe kecil. Nah, kita lihat bergerak sendiri ya. Nah, dia bergerak sebesar 180 derajat. Oke, kemudian dia kembali lagi adalah dia beberapa detik turun ke bawah dan kemudian dia kembali lagi ke atas dan sifatnya adalah mati off begitu. Nah, coba kita cek lagi untuk penjadwalan yang kedua. Kita lihat penjadwalan pemberian pakan yang kedua. Nah, ini ya, dia bergerak ya. Oke. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah mata kuliah riset operasional untuk minggu keempat ya. Eh, yang kita akan pelajari di sini adalah penambahan metode gitu. Jadi sebelumnya kita mempelajari metode yang bertujuan untuk optimalisasi ya. Jadi optimalisasi terkait dengan tujuan maksimal maupun dengan minimal. Nah, di sini riset operasional kita menggunakan metode yang menurut saya eh, terkait dengan industri 4.0, ini metode otomasi gitu ya, dengan berbasis Internet of Things ya. Nah, untuk lebih memahami penggunaannya nanti studinya kita menggunakan atau membuat sistem alat pakan ya, pakan ternak gitu yang otomatis terjadwal. Nah, karena hal yang baru, maka saya coba menerangkan dahulu latar belakangnya. Pertama, metode dalam OR ya, riset operasional yang kita gunakan sebelumnya banyak ya. Jadi nanti ini saling melengkapi. Kita harus tahu bahwa di dalam operasional itu tujuannya adalah optimal ya. Nah, metode yang kita pelajari pada yang umumnya adalah optimalisasi, yakni maksimal maupun minimal. Nah, dalam perkembangannya industri sekarang mengarah kepada industri 4.0 ya. Nah, maka saya mencoba menambahkan begitu kan, menambahkan materi untuk riset operasional di sini ya. Nah, khususnya yang kedua ya. Kalau yang pertama kita semua menggunakan metode optimalisasi yakni. Nah,
Untuk yang kedua di sini nanti kita akan menambahkan beberapa saja ya, supaya mengetahui eh, terkait dengan industri 4.0 ya, dengan berbasis Internet of Things. Gitu. Ya. Oke, nah, penerapannya dalam operasional dengan menggunakan metode otomasi ya. Nah, sebagai awalan ya, diharapkan nanti minimal tahu ya, minimal tahu bahwa metode otomasi di dalam operasional industri yang sifatnya contohnya masih sederhana ya. Selain kita sudah mengenal metode eh, optimalisasi ya, ini optimalisasi, optimasi atau optimalisasi. Oke, nah di pelajaran atau materi sebelumnya, metode optimasi itu apa saja contohnya. Nah, ini yang di OR1 ya, kita mengenal linear programming, nah, metode simplex, kemudian ada metode transportasi. Masih ingat di situ ada apa? Northwest corner ya. Kemudian ada eh, biaya terkecil ya. Terus kemudian ada stepping stone dan lain-lain. Kemudian kita juga mengenal metode penugasan ya. Kemudian ada jaringan proyek ya. Di situ kita mempelajari metode critical path method ya, PORT ya. Jadi project evaluation review teknik ya. Kemudian kita juga mengenal mempelajari pengendalian persediaan ya. Misalnya kita yang umum digunakan EOQ ya, Economic Order Quantity. Nah, itu adalah bagian-bagian dalam operasional yang sifatnya adalah optimalisasi. Kemudian kita juga telah mempelajari di OR2 ya, ini ya, kita programming ya. Programming ini adalah eh, apa lanjutan dari linear programming, di mana kalau integer programming sifatnya adalah variabel keputusan itu adalah bilangan integer bulat ya, atau juga mix, ada biner ya, juga ada bilangan bulat. Nah, kemudian juga sudah dipelajari di minggu kemarin dynamic programming ya. Di sini kita diberikan kasus yang sifatnya operasional, misalnya adalah shortest path, jalur terpendek, gitu kan. Terus kapasitas maksimum ya. Kemudian juga ada traveling salesmanship problem ya. Nah, di sini tujuannya adalah semuanya di sini adalah optimal. Nanti ya kita juga akan tetap mempelajari yang sifatnya metode optimal ya. Ada goal programming, ada analisa rantai Markov, Markov chain analysis. Kemudian ada teori antrian, ada game teori gitu. Nah, di antara metode optimasi ini untuk mata kuliah riset operasional nanti akan saya sisipkan beberapa begitu mengenal metode otomasi, otomatisasi begitu. Nanti kita akan berbasis dengan menggunakan Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Yakni nanti bahasanya adalah kita akan membuat sistem alat begitu ya, yang memadukan ada hardware ya, ada perangkat begitu, ada software ya. Nah, di mana hardware software ini nanti berinteraksi. Nah, secara internal di dalamnya di sini nanti juga ada internalnya di sini nanti ada aktuator. Aktuator itu adalah semacam apa komponen alat begitu, di mana dia digerakkan oleh software dan hardware di sini nah, untuk melakukan suatu pekerjaan begitu ya. Nah, nanti sebagai contoh di sini dalam sistem apa pakan otomatis terjadwal di sini aktuatornya dalam namanya adalah servo ya, salah satu ya. Aktuator itu adalah kata umum ya. Contoh salah satunya adalah servo gitu. Kemudian di dalam IoT di sini juga bisa berinteraksi dengan luar, dengan lingkungan di sekitarnya ya. Nah,
ini nanti akan menggunakan perangkat namanya sensor-sensor ya. Nah, ini bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi interaksi di sini ya bisa terjadi karena adanya koneksi internet. Koneksi internet. Nah, makanya di sini istilahnya adalah Internet of Things. Jadi tidak cukup dengan internet, tetapi ada perangkat-perangkat. Nah, perangkat-perangkatnya di sini meliputi apa saja? Bisa hardware, microcontroller ya. Jadi hardware di sini ke arah microcontroller, ke arah microprosesor begitu ya. Jadi di sini mengarah kepada microcontroller ya. Juga ada yang microprosesor. Ya. Softwarenya di sini yang akan kita gunakan sering adalah namanya Arduino IDE. Jadi Integrated Development Environment ya. IDE. Ya. Artinya kalau kalau kita menggunakan software di sini Integrated Development Environment, maka kita harus menuliskan program begitu. Ya, menuliskan program, kemudian kita masukkan kepada microcontroller. Ya. Oke, baik pelan-pelan ya. Nanti kita langkah demi langkah, semoga bisa minimal tahu bahwa di dalam pekerjaan operasional itu kita minimal tahu ada metode otomasi gitu, otomatis gitu ya. Nah, di sini ya nanti bisa melakukan pekerjaan operasional yang sifatnya otomasi, kemudian melakukan pengontrolan dan monitoring ya secara mandiri. Nah, sebagai tahap awal kita akan mencoba membuat ya suatu sistem pakan ternak otomatis yang terjadwal. Oke, baik. Eh, Cara kerja sistem. Jadi kalau kita membuat suatu sistem otomatis ya, maka kita harus bisa membayangkan dahulu. Nah, di sini sistemnya sederhana ya, masih sederhana karena kita awalan. Nah, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti kita akan menentukan waktunya sehingga pada jam, menit dan detik itu maka sistem alat ini dia akan bergerak sendiri memberi pakan. Ya. Nah, pengontrolan otomatis di sini ya, nanti kita akan menggunakan perangkat microcontroller namanya node MCU ya, node MCU dengan boot ESP8266. Kemudian sebagai pengontrol otomatis begitu juga kita menggunakan aplikasi Internet of Things namanya Blink di sini ya, Blink. Kita akan membuatnya nanti. Serta satu lagi kita membutuhkan aktuator yang namanya servo. Servo di sini untuk menggerakkan secara otomatis dari pakan ternak itu namanya servo. Nah, tentunya kita membutuhkan jaringan WiFi begitu. Nah, jaringan WiFi di sini bisa berupa WiFi rumah atau WiFi handphone. Nah, pada pada kasus di sini saya menggunakan WiFi handphone. Oke, baik. Eh, Materialnya apa saja untuk membuat sistem alat ini? Pertama, satu buah ya microcontroller SP8266 yang versi 3 ya, versi 3. Kemudian satu buah servo, kemudian kabel USB, kemudian kabel jumper di sini adalah yang menghubungkan ya nanti antara pin. Nah, nanti di awal tadi sudah disampaikan ya, ada visual gambar ya terkait dengan material-material ini. Kemudian breadboard untuk menancapkan, untuk mempermudah hubungan antar servo dengan microcontroller begitu ya. Nah, tanpa solder ya. Jadi tanpa kita solder kita gunakan breadboard. Dan tentunya wadah pakan. Nah, ini
buat aja yang sebagus mungkin ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pakannya cukup banyak ya tentunya wadahnya agak lebih banyak, sesuaikan. Oke, baik, ini material yang dibutuhkan. Hardware ya. Di sini berarti material yang sifatnya hardware. Hardware. Kemudian software yang dibutuhkan berarti pertama adalah Arduino IDE. Nah, kita harus install dahulu ya Arduino IDE-nya. Terus kemudian aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini ada aplikasi apa yang kita harus punya akun ya. Akun masuk aplikasi di sini baru kita membuat nanti namanya apa device-nya, template-nya untuk sistem pakan otomatis ini. Jadi kita masuk di Blink, tetapi sebelumnya kita harus membuat program bahasa program di Arduino IDE ini, gitu. Untuk apa di sini bahasa programnya? Untuk kita mengontrol ya, kita upload begitu ke dalam microcontroller ini. Langkah kerja, nah, supaya punya urut-urutan ya. Langkah kerjanya pertama kita install dulu Arduino IDE-nya. Kemudian yang kedua kita rakit ya sederhana ya perangkat IoT ya. Ini rakitannya kayak apa atau skemanya kayak apa ya. Nanti kita lihat. Kemudian kita buat akun Blink ya dan kita akan membuat semacam ID kredensialnya dan dashboard dari Blink gitu. Nah, di mana ID kredensial di sini nanti akan kita masukkan ke dalam bahasa program di Arduino IDE ini. Sehingga ID di sini itu akan terhubung gitu. Jadi di sini akan terhubung dengan Arduino IDE. Oke, setelah kita mendapatkan kita melakukan 1 2 3 ini keempat, nah kita baru ke utama ya. Ini saya pikir ini adalah utama, kita buat kode program ya, kode program. Nah, yang salah satunya kita masukkan ID dari Blink ini masuk ke dalam kode program ini dan juga kita membuat semacam apa setup gitu ya, setup dan apa pekerjaan yang berulang-ulang begitu di dalam ID ini. Pekerjaan apa? Ya ini pekerjaan yang terkait dengan otomatis pakan ini begitu. Jadi kita apa tuliskan di sini. Selanjutnya kita lakukan install ya software Arduino ya. Ini ada referensi dari tokotronic.com. Pertama kita harus punya installernya ya. Nanti di link deskripsi akan saya sertakan eh, installernya ya. Jadi nanti dalam WinZip ya. Nanti silakan diekstrak ya. Kemudian dilakukan install. Nah, cara installnya gampang ya. Nanti ada modulnya, silakan mengikuti modulnya. Ini pertama di sini ada tadi ya dari hasil apa ekstrak tadi nanti akan ada folder ya Arduino IDE. Nanti silakan klik 2 kali pada file application ini ya. Oke. Kemudian nanti akan muncul tampilan aplikasi Arduino ya seperti ini ya. Oke. Nah, karena masih pertama kali install maka kita memerlukan eh, yang namanya kita menanamkan dari bootnya ya. Bootnya yang kita gunakan di sini adalah Node MCU versi 3 yakni ESP8266 ya. Maka yang kita lakukan adalah pertama masuk kepada file ya. Nah, nanti ada preference ya. Seperti ini ya. Jadi misalnya jadi nanti masuk kepada file di sini. Nah, di sini kemudian masuk kepada preference. Nah, di dalam preference di sini tambahkan ya additional boot manager ya. Nah, di sini diperlukan tambahan nanti klik di sini ya, klik. Nah, nanti akan muncul nah,
kolom seperti ini yang kita memerlukan copy paste link. Karena kita menggunakan bot ESP8266, maka copy paste link tersebut. Nah, link tersebut adalah ini, nanti silakan di copy paste ya. Nah, linknya di sini ya. Ini linknya, nanti copy paste, copy, kemudian paste ke bot kosongan di sini. Karena kalau baru pertama kali install Arduino IDE itu kosong, nanti silakan di copy paste botnya, linknya. Setelah selesai nanti oke ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, ikuti panduan seperti pada modul ini ya. Nah, ini ya sama ya. Jadi ikuti panduannya. Oke, setelah oke, maka selanjutnya adalah masuk kepada tools, kemudian board ya. Pilih board manager ya di sini ya. Board manager ya. Kemudian setelah tampil board manager ya, ini tunggu beberapa saat ya, karena perlu connect ya, connect. Nah, untuk melakukan instalasi Arduino IDE, maka harus terhubung dengan internet ya. Di internet di sini wajib gitu ya hukumnya ya. Baik, contohnya begini ya. Jadi nah, setelah ini kita copy ya URL atau link dari boot manager ESP8266 microcontroller ya. Oke. Kemudian masuk kepada tools. Oke, nah, masuk kepada board ya. Nah, kemudian pilih board manager. Oke, nah, kita tunggu. Ini kita sedang proses ngelink ya lewat internet, maka di sini harus ada link kepada internet WiFi. Kita tunggu beberapa saat ini sampai muncul kita cari begitu ya. Kita searching. Apa yang kita searching? Yakni ini. Yang kita searching adalah botnya. Jadi setelah kita link tadi URL-nya tadi, maka kita menanamkan begitu, menanamkan bot ESP8266 kepada Arduino IDE kita. Ya. Nah, ini masih proses. Nah, kita ketikkan aja ESP8266. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, karena saya sudah melakukan instalisasi, maka akan ada tulisan install. Berarti sudah terinstall. Ini versinya ya, 2.7.4 yang saya pakai. Nah, jadi di sini ada select version ya. Memang perkembangannya banyak ya. Tapi saya lebih suka ini 2.7.4 install. Nah, setelah itu nanti lakukan install di sini ya. Install di sini karena kalau belum terinstall nanti akan muncul. Gitu ya. Oke, nah setelah diinstal nanti tunggu beberapa saat melakukan install ya sampai selesai. Nanti kalau selesai sudah nanti ada tandanya install begitu. Nah, kemudian ditutup ya, close. Oke. Nah, di sini tahapannya sudah melakukan board yang nanti kita gunakan ya, itu sudah terinstall. Oke, selanjutnya yang dilakukan apa? Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah ini ya, tadi sudah ya, ini tahapannya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah kita cek bootnya apakah sudah terinstall dengan melihat nih, kalau misalnya sudah terinstall nanti masuk tools ya, kemudian kita cek boot di sini. Nah, boot ya, boot manager bawah. Nah, di sini kita lihat di sini ESP8266 boot 2.7.4. Nah, sudah terinstall ya. Oke. Terus yang kita pilih dari sekian banyak ini apa? Nah, karena kita gunakan node MCU ya, bootnya node MCU ya, maka kita pilih ini node MCU 1.0 ya, 12E. Kita pilih di sini. Nah, jadi eh, kita memang harus men-setting ya alat atau tools
untuk board microcontroller yang kita pakai gitu. Kalau tidak nanti pasti error gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, pertama kita pilih ESP8266, kemudian versi apa? Node MCU ya 1.0. Oke, selanjutnya nah di sini kita membutuhkan USB ya. Jadi USB itu apa? USB itu adalah eh, nanti yang menghubungkan antara microcontroller ya, microcontroller dengan komputer atau laptop ya. Nah, kita membutuhkan itu. Nah, ketika kita memasangkan USB-nya, colokannya begitu, nah, nanti akan muncul nilai port di sini. Ya, akan muncul nilai port di sini. Ya, oke, saya contohkan ya. Bentar. Oke, jadi saya sudah masukkan USB ya. Jadi kita masuk ke Arduino IDE. Cek di sini. Ketika USB dari microcontroller ya, kita colokkan ke laptop, nah, nanti akan muncul portnya di sini. Nah, port ini ya adalah semacam channel ya, semacam channel atau saluran yang nanti menghubungkan antara laptop, komputer begitu ya, dengan isinya program Arduino IDE dengan microcontroller kita, board kita, microcontroller. Nah, di sini maka harus dilakukan pemilihan portnya. Portnya berapa? Nah, itu ya. Oke, kita pilih. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan. Kalau di komputer kita, portnya itu nanti akan muncul apabila kita masuk kepada device ya, device eh, komputer ya. Tapi ketika pada Arduino IDE kita sudah muncul ya di sini ya. Saya pikir tidak diperlukan lagi ya. Kalau misalnya di sini tidak muncul, pada Arduino ID tidak muncul, nah itu perlu kita lakukan pengecekan. Kalau ini tidak muncul berarti tidak terhubung. Nah, kenapa tidak terhubung? Itu bisa jadi karena USB kabelnya yang ada masalah atau rusak ya, atau ada settingan pada komputer yang sedang bermasalah ya. Maka cek di sini, cek pada laptop komputernya device manager nya, cek potnya ini. Oke. Oke, selanjutnya setelah misalnya nanti kita sudah menulis suatu program ya, program begini ya, maka di sini ada pilihan ya, pilihan-pilihan eh, menu begitu. Apa saja isinya? Pertama, di sini ada tanda centang, ini verifikasi, artinya apakah bahasa program kita ya itu sudah sesuai atau benar. Kita cek ya. Nah, kalau misalnya dari verifikasi itu tidak ada error, maka bahasa programnya sudah benar. Oke, selanjutnya dilakukan upload. Nah, upload di sini tanda panah ya, panah ke kanan. Nah, disinilah proses eh, menanamkan istilahnya ya, menanamkan program ya dari Arduino IDE di sini yang kita tuliskan bahasanya masuk kepada microcontroller ya, masuk kepada microcontroller melalui upload di sini ya. Kalau misalnya sudah selesai maka nanti akan ada eh, tidak error, berarti kan tidak error. Nah, jadi kalau sudah selesai nanti ada tanda dan uploading, artinya ini sudah benar, tidak proses menanamkan program kepada microcontroller sudah benar. Tetapi kalau error, maka kita wajib untuk memperbaiki bahasa program tersebut. Ya. Oke, selanjutnya
Nah, kita sedang membuat sistem pakan otomatis ya. Nah, skemanya adalah jadi pertama servo di sini buat node MCU ya. Ini sederhana ya, tapi menurut saya sederhana sebagai awalan dan menurut saya akan menarik ya kalau misalnya bisa kita buat ya. Gitu. Nah, di sini ada tiga pin begitu ya, yang saling terhubung dari mikrokontroler node MCU di sini dengan servo. Nah, ya. Jadi eh, pertama di node MCU fin di sini adalah tegangan arus tegangan 5 volt ya, 5 volt gitu. Nah, itu hubungkan dengan kabel merah. Nah, itu posisinya ada di tengah ya. Jadi nanti kalau di servo itu ada tiga kabel ya. Nah, itu posisi di tengah itu adalah fin hubungkan. Nah, fin itu lokasinya nanti tulisannya ada fin begitu ya. Gitu. Kemudian kabel hitam pada servo itu adalah negatif hubungkan dengan ground pada node MCU. Selanjutnya kabel yang biasanya warna kuning ya, warna kuning itu adalah kabel sinyal dari servo hubungkan dengan pin D2, D2 dari node MCU. D2 ini istilahnya digital ya, jadi karena digital. D2. Jadi ada D1, D2 sampai D8 ya, gitu. Nah, untuk mengetahui pin-pin di sini ya, untuk mengetahui pin-pin di sini eh, memang perlu kita gali ya informasinya, bisa cari searching ya. Jadi misalnya di internet itu banyak ya, misalnya cari saja misalnya apa saja sih pin yang ada di dalam board node MCU, node gitu. Nah, nanti akan muncul banyak informasinya itu. Oke, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak cukup pembelajaran dari sini saja. Nanti ini sebagai awalan, silakan menggali sebanyak-banyaknya dari sumber referensi di internet banyak sekali. Nah, di situ nanti akan nampak pin apa node MCU ya. Setelah kita cari pin node MCU, nanti akan nampak. Gitu. Oke, baik ini skemanya. Setelah kita pasang, maka apa yang kita lakukan selanjutnya? Yakni kita mulai kepada eh, menanam. Istilahnya saya tuliskan adalah menuliskan program atau menanam program di Arduino IDE di sini. Sebelum kita masuk kepada program membuat program di Arduino IDE, maka eh, kita harus membuat template ya dan device begitu di Blink. Nah, sebelum itu maka kita harus punya akun ya, akun dari Blink ini. Nah, Blink itu apa? Blink ini adalah aplikasi IoT gitu. Jadi yang nanti kita akan manfaatkan adalah menjadwalkan secara otomatis gitu. Dan juga kelebihannya adalah bisa jarak jauh, remote ya, remote sensing. Artinya eh, misalnya posisi kita tidak di rumah gitu ya. Nah, kita bisa menjadwalkan dari jarak jauh. Nah, di sini aplikasi IoT Blink ini eh, akan mewadahi hal tersebut. Oke, langkah pertama yakni kita harus membuka website Blink ya. Ketik saja di apa bisa di Google Chrome ataupun di Opera dan lain-lain ya. Ketik blink.cloud gitu. Nah, ini kita buat pada komputer atau laptop ya. Jadi nanti eh, ada dua tahapan ya. Kita buat device dan template-nya di komputer atau laptop dulu. Nah, yang kedua adalah nanti kita masuk kepada eh, link-nya di HP, di handphone gitu ya. Nah, nanti yang di handphone itu kita gunakan untuk melakukan tadi kontrol tadi dari jarak jauh. Nah, kita buka website blink.cloud ya. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Kalau misalnya
kita belum punya ya, maka ya tentunya harus kita buat dahulu ya. Nah, ini saya sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah kita punya email ya. Saya login dulu ya. Nah, di sini kalau misalnya belum, maka lakukan create new account ya, create new account. Setelah masuk create new account, nanti silakan masuk kan emailnya, email sama password ya. Nah, panduannya seperti ini ya. Create new account ya kalau belum punya. Nah, setelah punya account ya, akun ya, maka kita yang lakukan pertama adalah membuat template-nya dulu. Template, setelah template selesai nanti dilanjutkan membuat device. Nah, caranya kita buat template yakni kita masuk kepada template. Template di sini ditandai dengan ini ya. Ini ya. Ini template. Nah, ini saya sudah membuat ya. Nah, kalau new-nya di sini, klik di sini new. Jadi saya masuk ya, masuk lagi ya. Oke, nah di sini berarti di sini ya template. Nah, ini kalau belum pernah kita buat nanti kosongan ya. Nah, maka klik di sini new template. Nah, ya. Setelah itu ya kita ketikkan nama dari template yang kita akan buat. Nah, di sini dalam contoh ini ikuti saja misalnya dalam modul ini ini template ya. Ini misalnya pakan ternak ya. Terserah lah ya, pakan ikan atau pakan ternak atau pakan burung boleh. Pakan ternak ini bebas saja namanya. Kemudian ah, nama nama hardware-nya ini penting. Yang kita pakai di sini adalah bootnya ESP8266. Maka ada pilihannya ya. Nah, di sini ada SP32, maka pilih yang SP8266. Kemudian connection type-nya adalah WiFi. Begitu. Nah, untuk description bebas saja, bisa diisi, bisa tidak. Setelah itu pilih dan, klik dan. Ya, karena saya sudah membuat, maka saya tidak perlu. Ya, tapi kalau misalnya ingin membuat ya berarti harus klik dan. Oke, selanjutnya yang dilakukan adalah nah, setelah nama template kita buat ya dan ya, nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah pengaturan pada data stream. Nah, data stream ini ya, data stream ini lakukan klik pada data stream ya. Nah, kalau belum membuat sama sekali nanti akan ditampilkan new data stream. New data stream. Jadi ini saya ya. Oke, nah ini ya data stream. Ini saya sudah buat data streamnya. Nah, maka kalau ingin maka yang dilakukan adalah new data stream ini dibuat baru ya, dibuat baru. Nah, setelah itu pilih virtual pin, virtual pin. Ya, oke. Nah, di sini tujuannya apa virtual pin? Ya, ini menghubungkan ya pin yang ada pada microcontroller ya ESP8266 ya. Ya, itu nanti akan terkonek kepada virtual pin ini begitu. Nah, virtual pinnya nanti ada beberapa pilihan di sini ya. Nah, ini sebagai contoh karena eh, yang video ini sudah saya buat ya. Nah, nanti kalau belum sama sekali maka pilih F0 gitu ya, virtual pinnya F0. Boleh boleh F1, boleh V ya, boleh V1, V2 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk supaya urut aja maka bisa dipilih V0 gitu ya. Artinya pada virtual pin V0 ini yang akan menghubungkan ke Blink gitu ya. Nah, setelah itu kemudian pilih data integer gitu. Nah, integer di sini tujuannya adalah karena sifatnya adalah digital. Jadi bot kita di sini bot kita ya. Nah, ini ya. Bot kita di sini kan D2. Nah, ini ya.
ini adalah D2. Nah, D2 itu digital pada pin nomor 2 begitu ya. Istilahnya begitu. Nah, itu kan antara 0 dan 1 nilainya. 0 itu tidak, 1 itu ya begitu. Ya, artinya 0 itu servonya tidak jalan, gitu kan? 1 servonya jalan, dijalankan. Begitu. Nah, di sini adalah digital ya, digital. Jadi maka pada Blink ini ya, data tipenya integer 0 dan 1 gitu ya. Nah, unitnya kalau di sini tidak diperlukan dikosongkan non, nah, maka pada nilainya ini kita setting 0 dan 1 gitu ya, 0 1. Setelah selesai nanti create ya. Create ya, nanti akan muncul data stream seperti ini. Pinnya V0, data tipenya integer ya. Nah, dengan nama data streamnya status pakan. Jadi data stream ini adalah yang menghubungkan antara bot ESP8266 dengan Blink gitu ya. Oke. Nah, kita cuma membuat satu saja ya data stream. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa save. Save ini penting dan jangan lupa untuk dilakukan karena apa? Karena kalau tidak kita lakukan save, begini save and apply, nah, maka tidak ada perubahan gitu, harus dilakukan. Selanjutnya ini sudah ya. Nah, setelah dari data stream kita masuk kepada web dashboard. Nah, web dashboard ini kita akan menampilkan widget. Nah, widgetnya di sini nanti bentuknya adalah switch. Switch itu adalah on off gitu ya. Switch off, switch on gitu. Nah, kalau on berarti satu ya, kodenya satu. Off itu adalah 0. Nah, itu dari widget pop di sini ada dalam web dashboard. Nah, aja ya. Jadi misalnya di sini web dashboard di sini ya. Jadi web dashboard, klik. Nah, ini kita drag aja ke sini ya. Drag aja ke sini ya. Karena saya sudah ada, maka saya tidak lakukan. Setelah kita drag di sini ya, maka kita edit di sini setting ya. Kita setting. Nah, di sini kasih aja judul ya. Switch-nya apa namanya. Jadi di dalam ini kan status pakan ya. Nah, itu adalah titel judulnya ya. Oke, nah, kemudian klik pada data stream ini yang mau kita pakai apa. Nah, tadi pada yang sudah kita buat sebelumnya adalah status pakan ya pada V0 kan. Nah, kemudian value-nya on pada nomor 1, off pada kosong gitu kan. Nah, setelah itu lakukan save ya di sini. Kalau ada hal baru berarti nanti akan save di sini ya. Ini karena saya sudah ada maka tidak diperlukan. Selanjutnya, oke sudah ya ini setting, play. Jangan lupa save and play. Oke, jadi tahapan yang pertama pada Blink di laptop ya, di akun laptop kita membuat template. Nah, ini jangan lupa save and apply ya. Oke, kita sudah membuat template di sini. Nah, template dengan nama templatenya di sini ya info ya. Nah, adalah pakan ternak. Pakan ternak ya. Jadi templatenya namanya pakan ternak. Nah, tadi saya ulangi ada data stream yang harus kita buat, kemudian web. Selanjutnya kita masuk kepada device, membuat device. Nah, kita masuk pada ini search ini, klik aja search ya. Nah, di sini klik new device, Nah, klik new device. Nah, di sini posisinya pada new device di sini karena tidak bayar gratis, free ya. Nah, maka maksimal ada 2 ya. Jadi pada posisi 2 di sini saya sudah tidak bisa menambah lagi. Nah,
Kalau misalnya masih satu atau belum sama sekali bisa klik device new device di sini. Nanti akan diberikan seperti ini ya. Jadi new device. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Device-nya kita kita apa isi. Kita isi dengan template dari mana? Nah, dari yang kita buat tadi tentunya ya. Jadi form template itu kita pilih ya di sini ya. Kemudian eh, kita pilih template yang kita buat tadi, pakan ternak ya. Jadi nanti di sini pilih pakan ternak. Kemudian nama device. Nah, nama device silakan boleh saja, boleh sama ya. Misalnya pakan ternak juga, kan? Nah, setelah itu baru ditulis create di sini, klik create ya. Ya. Jadi ikuti saja modulnya di sini. Oke. Nah, setelah itu setelah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan eh, konfigurasi, yakni berupa template ID, nama device, dan token. Nah, ini ya, macam ini ya. Nah, ini nanti kita copy ya, kita copy paste kepada program di Arduino ID di sini. Nah, Arduino ID ini nanti kita masukkan di sini. Ini poin pentingnya ya. Jadi poin pentingnya menghubungkan antara eh, nanti board board ESP8266 dengan Blink. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan eh, pembuatan program di Arduino ID di sini. Nah, untuk mengendalikan servo. Oke, supaya tidak terputus, maka setelah kita buat ya, jadi kita buat nanti setelah ini setelah kita kita apa dari Blink ya kita setelah buat ini, nah, nanti di dalam tahapan yang kedua untuk Blink kita buat template di handphone untuk Blink gitu ya. Oke, nah di sini template di handphone itu kita pertama lakukan download ya, download di Play Store Blink ya. Nah, kemudian setelah kita download Blink di HP ya melalui Play Store, maka kita masukkan akun yang sama seperti Blink di komputer atau laptop tadi. Nah, nah, nanti di dalam akan muncul template yang sudah kita buat tadi, pakan ternak ya. Nah, di sini. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi Blink kan device ya. Saya klik device di sini. Nah, di sini. Ini ada pakan ternak. Nah, pakan ternak di sini posisinya ini yang kita ambil nanti pakan ternak ya. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah mode automation di Blink. Nah, untuk pertama kali biasanya mode di sini tidak muncul automation ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Blink di komputer ya, di laptop begitu. Nah, masuk kepada menu automation yang ada pada template, template ya, template di sini di pakan ternak ya. Nah, oke. Okay. Kemudian di sini automation, automation. Nah, kita di sini baru ya atau edit begitu ya, edit. Nah, di sini condition sama action. Kalau automationnya pada tadi belum kita aktifkan, maka harus kita aktifkan. Ini sudah aktif ya, automationnya untuk punya saya. Nah, tapi kalau belum aktif, maka lakukan aktif. Jadi ini aktif ya, berarti non aktif sebelah sini ya, gitu ya. Nah, ini non aktif ya. Ini non aktif. Lakukan pengaktifan. Oke. Setelah itu save and play. Oke. Setelah selesai, oke, kita kembali kepada HP kita. Nah, HP kita
Oke ya, kita di sini. Nah, linknya. Nah, ini klik automation. Ini akan muncul di sini klik automationnya. Nah, ini kebetulan punya saya sudah saya kasih jadwal ya. Nah, bagaimana kita membuat jadwal di sini misalnya? Misalnya saya kasih nama pakan satu, jadwal satu ya, jadwal dua. Apa yang kita lakukan? Nah, di sini sesuai dengan panduan sudah ya, ini kita aktifkan play. Nah, maka akan muncul nih automation. Nah, kita buat jadwal ya, penjadwalan di automation ya, maka klik automation dulu ya. Klik automation di sini, ini klik di sini ya. Nanti akan muncul add automation. Nah, maka pilih schedule di sini, penjadwalan ya. Nah, klik schedule ya, klik schedule. Oke, nah, nanti di situ eh, tulis ya, tulis beberapa perintah begitu ya. Perintah misalnya nama, misalnya dulu ya. Jadi sini ini klik ya. Nah, misalnya nama ini, nah, ini automation ya. Nah, misalnya ini schedule di sini. Nah, oke, nah, di sini kapan atau waktu kapan kita lakukan penjadwalan? Misalnya jam 12 misalnya jam 12 berapa? 8 misalnya. Ya, kita lakukan oke ya. Ya. Nah, ini jangan lupa di sini dan saya. Oke, nah di sini kita mau menjadwalkan kapan, everyday ataukah hari apa ya. Ini bisa kita tentukan ya. Ini Sunday, Monday ya, repeat everyday ya. Misalnya hanya 2 hari sekali misalnya ya. Nah, 2 hari sekali berarti ini dikosongi, kan? Nah, misalnya 2 hari sekali ya, kita kasih pakan ya. Kalau setiap hari ya silakan dicentang semuanya. Waktunya yang dilakukan penjadwalan ya. Timenya apa? Misalnya Indonesia ya. Oke. Setelah itu kita tutup ya. Nah, oke. Ini misalnya kita kasih warna apa? Silakan boleh ya, macam-macam. Nah, jangan lupa ini dan. Nah, misalnya covernya ini. Kita cover lainnya ya, misalnya ini. Oke, dan nah, namanya jangan lupa ini. Hmm, ini namanya pakan. Misalnya pakan. Ya, oke, dan nanti akan muncul di sini. Pakan 3. Oke, dari percobaan yang saya buat ternyata karena ini adalah tidak berbayar atau alias gratis, maka tidak bisa atau dibatasi sampai 2 saja ya template untuk penjadwalan di HP ini. Nah, maka yang bisa berfungsi hanya 1 atau 2 penjadwalan, tetapi waktunya bisa kita atur-atur ya. Ini saya hapus saja, jadi maksimal sampai cara menghapusnya begini. Oke, tinggal 2 ya. Oke, baik. Nah, ini tahapan akhir ya, kita melakukan atau men-setting link di handphone. Untuk selengkapnya bisa lihat pada modul ya. Akan saya sharekan linknya juga filenya.